Pertama, cara penggunaannya yaitu membuka website yang domainnya sudah kita tentukan, yaitu aircloud.id/mdm Agung. Ini sementara alamatnya yang bisa dipakai karena masih proses pengembangan. Login dengan akun yang sudah dibikin oleh admin. Nah, ketika masuk ke dalam sistem, maka kita akan ditampilkan oleh sebuah simulator kearsipan digital yang akan mempunyai berbagai macam fungsional dasar untuk proses praktikum kearsipan digital. Yang pertama, di sini ada tombol master. Master digunakan untuk mengelola berbagai macam proses kustomisasi dari proses penyimpanan arsip secara digital. Yang paling pertama adalah pengguna, di mana kita bisa mengatur pengguna atau yang bisa mengakses website ini. Seperti itu. Jadi misalnya kita mau menambah pengguna baru, bisa menambah pengguna baru dengan memberikan username, password, konfirmasi password, hak aksesnya bisa admin, dan nanti dia bisa dikustomisasi hak aksesnya sesuai dengan keinginan kita. Misalnya dia hanya bisa mengakses user, atau dia hanya bisa mengakses pencipta arsip, atau dia hanya bisa mengakses dan lain-lain. Itu bisa. Nah, terus ada pilihannya, ada admin atau user. Nanti bisa klik simpan untuk menyimpan data pengguna atau data siswa kalau biasanya di dalam kelas. Setelah itu kita kembali ke home, maka di sini akan tampil sebuah tabel data kearsipan yang mulai dari ada nomor arsipnya, ID arsip, ada tanggal suratnya, ada kode klasifikasinya, ada perihalnya apa, keterangannya asli atau kopi. Terus jika filenya telah diupload maka bisa di-download. Ini contohnya kita download. Nah, ini sudah terdownload di sini. Seperti itu. Sudah terdownload untuk bisa disimpan dan dibaca. Terus ini jumlahnya ada berapa, nomor lacinya apa, retensinya kapan juga bisa dihitung secara otomatis di sistem. Dilihat detailnya. Ini dilihat detailnya. Misalnya kita mau lihat yang ada previewnya, bisa. Misalnya mau lihat yang ini. Nah, di sini nanti ada muncul file biasanya. Ini detailnya, termasuk tanggal retensinya, penciptanya siapa, dan sebagainya. Bisa ngedit datanya kalau mau diedit. Nah, bisa diedit sesuai sama kebutuhannya. Seperti itu, klik simpan, kembali. Oke. Selanjutnya bisa menghapus arsip kalau memang sudah selesai atau tidak dibutuhkan lagi. Seperti itu. Atau mengedit langsung di sini bisa. Nah, itu tadi dari sistem arsipnya. Terus kita juga bisa mencari arsip berdasarkan sistem yang kita gunakan atau sistem pencarian yang kita gunakan. Misalnya kita menggunakan perihal atau nomor surat atau retensinya kapan, sudah atau belum diretensi, pencipta arsipnya siapa, ada semua. Terus unit pengolahnya siapa, atau lokasinya di mana, atau medianya apa. Atau berdasarkan tanggal, atau berdasarkan asli atau kopi, atau kode klasifikasi, atau nomor box. Jadi pencarian ini sudah dikustomisasi sesuai dengan sistem penyimpanan yang 5 sistem penyimpanan arsip seperti itu. Misalnya kita mencari soal pemesanan barang, maka kita klik cari dan akan keluar yang pemesanan barang di sini. Seperti itu. Ini bisa diminimize dengan pencarian lanjut seperti itu. Terus kita juga bisa mendownload data yang telah kita cari. Bisa kita mau download data, itu akan terdownload datanya sesuai sama data yang kita cari tadi. Save, akan tersimpan datanya dan bisa dibuka sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi data yang hanya kita cari tadi bisa di-download dan bisa dicek seperti itu. Kita bisa close. Selanjutnya ada beranda. Ini menambah arsip baru. Jadi kita membahasakannya sebagai beranda untuk menambah arsip baru.
Di sini ada nomor arsipnya bisa dimasukkan, misalnya nomor suratnya 001 KBT IND 11 2020, tanggalnya misalnya, bidangnya apa, misalnya ini bisa dipilih sesuai sama kebutuhan perihalnya, misalnya tagihan, lalu lokasi misalnya di gedung, ini misalnya bisa kita pilih digital, terus asli atau copy, nomor lacinya berapa, misalnya 5, kita bisa milih file arsipnya gitu. Misalnya ini file arsipnya, klik simpan, maka akan tertambah dan bahkan akan tampil file reviewnya seperti itu. Dan ini sudah tertambah di data arsip di home page, yaitu di sini tadi ada di tagihan ini tadi ya kan, nomor suratnya bisa di download. Terus kalau ada peminjaman itu kita juga bisa, misalnya kita mau menambahkan peminjaman baru. Di sini di peminjaman ini telah detail juga nomor arsipnya, peminjamnya siapa namanya, keperluannya apa, tanggal pinjamnya kapan, tanggal harus kembalinya kapan, dan tanggal kembalian. Nah, di mana nanti ketika akun yang meminjam itu nanti hanya bisa melihatnya melalui web ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa mendownload filenya, dan nanti ketika sudah waktunya dikembalikan, ini bisa klik kembalikan dan peserta tidak bisa mengaksesnya. Misalnya ini kita klik kembalikan, Akin ingin mengembalikan ini, bisa dikembalikan, arsip telah sukses dikembalikan. Ini. Jadi misalnya kita mau menambahkan pinjaman baru, maka di sini nomor arsipnya dimasukkan, misalnya ini akan muncul sesuai sama nomor arsip yang telah dimasukkan. Disana pinjam itu nama kita, Ari Gunawan. Alasan kurangnya misalnya untuk meeting, tanggal kembalinya mungkin tanggal 15 misalnya. Kita simpan, nanti akan muncul di sini untuk yang tadi membuat surat balasan tadi ini, atau tergantung dengan nanti yang munculnya seperti itu. Jadi nanti kalau bisa dikembalikan, klik kembalikan. Kita menghapus data pinjaman bisa, atau mengedit data peminjamnya bisa, seperti itu. Terus di master ini nanti kita bisa juga mengatur soal klasifikasi dan kustomisasi yang lainnya, misalnya klasifikasi. Jadi untuk ini kodenya apa, kodenya misalnya kita membuat kode pemasaran ada PM, ada pemasukan ada PMK, dan lain-lain. Terus retensi suratnya berapa lama, itu tergantung sesuai sama kebutuhan klasifikasi suratnya. Jadi ini bisa diedit, misalnya saya mau buat retensi undangan itu jadi 2 tahun, sini bisa ditulis selama 2 tahun, simpan, seperti itu. Jadi data telah sukses ditambahkan berubah jadi 2 tahun, atau mau menghapusnya juga bisa, atau memasukkan klasifikasi baru di sini itu bisa, kode, nama, retensinya berapa tahun, seperti itu. Setelah itu ada pembuatan kustomisasi pembuat arsipnya. Jadi misalnya pembuat arsipnya siapa, misalnya ada teknik manajemen komputer dan sebagainya. Misalnya kita memasukkan data baru, siapa nama pencipta arsipnya, misalnya direktur, itu bisa disimpan di sini. Setelah itu unit pengolah arsipnya pun bisa ditambahkan, siapa yang mengelola arsip tersebut. Sini bisa diedit juga datanya, siapa namanya, seperti itu. Ini bisa entry data baru, siapa nama pengelola arsipnya, itu bisa. Setelah itu ada lokasi penyimpanan arsipnya pun bisa dikustomisasi, ditambahkan misalnya lokasinya di mana misalnya, dan itu sesuai sama kebutuhan organisasi masing-masing. Dan ada media, misalnya mau menambahkan media apa saja di sini itu bisa. Sama sistemnya, entry data baru di sini masukkan nama medianya, jenis medianya. Jadi hapus dan diedit di sini. Saya pengguna dan import data. Itu yang tadi kita jelaskan di awal. Seperti itu. Jadi sistem kearsipan digital ini sudah mengcover berbagai macam sistem penyimpanan hanya dalam satu sistem pencarian lanjut, di mana di sini juga di sistem penyimpanannya juga telah terimplementasi dengan berbagai macam metode penyimpanan yang bisa dicari langsung. Jadi proses pencariannya pun sangat mudah dan sesuai sama kebutuhan yang ada di industri. Seperti itu.